warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Farhani ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha yang tidak sehat. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberitahu tujuan pembentukan undang-undang ini. Sebagaimana dalam pasal 3, yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, lalu mencegah praktek monopoli, lalu yang terakhir terciptanya efektivitas dan efisiensi untuk pelaku usaha. Kemudian ada perjanjian yang dilarang, yaitu oligopoli pada pasal 4, yaitu perjanjian untuk menguasai produk atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh 2 sampai dengan 3 pelaku atau kelompok usaha tertentu. Yang kedua ada pemboikotan, yaitu perjanjian di antara beberapa pelaku usaha untuk menghalangi masuknya pelaku usaha baru atau membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli suatu produk. Yang ketiga itu ada perjanjian tertutup, yaitu perjanjian di antara pemasok dan penjual produk untuk memastikan pelaku usaha lainnya tidak diberi akses memperoleh pasokan yang sama atau barang itu tidak dijual ke pihak tertentu. Kemudian ada kegiatan yang dilarang dalam undang-undang ini, yaitu yang pertama monopoli pada pasal 17. Monopoli adalah kegiatan menguasai atas produk atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh satu pelaku atau kelompok pelaku usaha tertentu. Yang kedua ada monopsoni pada pasal 18, kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang atau jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. Lalu yang terakhir ada persengkongkolan, yaitu kegiatan atau konspirasi dalam rangka memenangkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dalam bentuk persengkongkolan untuk memenangkan tender, persengkongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan, persengkongkolan merusak kualitas citra atau produk saingan. Kemudian ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pasal 30. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi. Kemudian ada komisi. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Kemudian ada kewenangan dan tugas KPPU. Kewenangan KPPU adalah menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha. Yang kedua melakukan penyelidikan. Yang ketiga memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar. Yang keempat memutuskan dan menetapkan kerugian. Yang kelima menjatuhkan sanksi administratif. Lalu tugas dari KPPU adalah menilai perjanjian di antara pelaku usaha, menilai kegiatan pelaku usaha. Lalu ketiga menilai ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan. Yang keempat memberi saran pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Yang kelima memberi laporan kerja secara berkala kepada Presiden dan DPR. Kemudian ada sanksi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi. Ada 3 jenis sanksi yang diintroduksi dalam undang-undang ini, yaitu yang pertama tindakan administratif, yang kedua ada pidana pokok, yang ketiga ada pidana tambahan. Kemudian yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah penetapan pembatalan perjanjian, perintah untuk menghentikan integrasi vertikal, yang ketiga perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan praktek monopoli. Terus sanksi pidana pokok, yaitu pidana pokok pertama denda 25 miliar sampai dengan 100 miliar atau kurungan pengganti denda selama 6 bulan. Yang kedua denda 5 miliar sampai dengan 25 miliar atau kurungan pengganti denda selama 5 bulan. Lalu yang ketiga denda 1 miliar sampai dengan 5 miliar atau kurungan denda selama 3 bulan. Terus pidana tambahan adalah pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain. Selanjutnya ada posisi dominan. Posisi dominan ialah keadaan di mana pelaku atau kelompok usaha tidak mempunyai pesaing, yang berarti dalam pasar yang bersangkutan sehingga pelaku atau kelompok usaha yang berkaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai dapat menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu secara dominan. Namun, posisi dominan tidak serta-merta merupakan pelanggaran. Yang penting, posisi dominan ini tidak disalahgunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.